Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, dari sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan pada kesempatan kali ini materinya adalah tentang jual beli berdasarkan penentuan harga. Karena apa? Karena ini adalah lanjutan dari kemarin dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Walaupun secara tidak sadar kita nggak tahu gitu ya. Nah, bahwasanya jual beli ini ada di sekitar kita. Kenapa? Karena jual beli berdasarkan penentuan harga ini, terjadinya jual beli itu memang karena adanya kesepakatan harga. Jadi bukan karena barangnya, tapi karena harganya. Nah, gitu ya. Kalau barang mungkin banyak dicari, gampang dicari, tapi kalau harga ini kan yang pas berapa. Nah, gitu. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, apa jual beli berdasarkan penentuan harga itu? Jadi kita bahas dulu di sini ya, pembagian-pembagiannya, pemetaannya kita akan bahas dulu. Nah, dalam fikih muamalah, objek jual beli dapat dibedakan menjadi: satu, barang yang diperjualbelikan; dua, harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Jadi di sini dalam fikih muamalah berbeda dengan perdata ya. Nah, hukum dalam fikih muamalah itu yang dilihat ya. Nah, yang dijadikan objek dalam jual beli itu adalah barangnya dan harganya. Ini nggak bisa dibedakan. Kalau nggak bisa dilepaskan. Kalau dalam KUHP perdata itu yang dilihat adalah barangnya, bukan harganya. Ya, harga nggak masuk di situ, tapi barangnya. Sedangkan di fikih muamalah itu adalah harganya juga. Nah, sedangkan dari segi penentuan harga, jual beli dibedakan menjadi 4. Nah, jadi di sini kita akan membahas keempat-empatnya ini. Nah, gitu ya. Yang pertama, jual beli musawamah atau tawar menawar. Nah, kemudian yang kedua, jual beli muzayadah atau lelang. Nah, jadi ada lelang ya, sistemnya sistem lelang misalkan begitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada jual beli munakosoh gitu ya. Nah, munakosoh atau tender. Nah, kemudian yang keempat ada penentuan harga secara sepihak. Nah, ini namanya price tag atau kalau dalam bahasa Arabnya itu bitokotus si'ar. Nah, gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena apa? Yang dilihat itu adalah harganya. Berdasarkan penentuan harganya. Jual beli ini terjadi apa enggak? Nah, kenapa yang dibahas ini ya? Karena yang menjadikan pembeda dari hukum-hukum yang lain dalam fikih muamalah jual beli itu adalah di harganya itu. Nah, gitu ya. Walaupun sebenarnya ini juga banyak terjadi di sekitar kita. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jual beli musawamah. Nah, secara etimologi, musawamah itu berarti menawar atau menawarkan. Nah, jual beli musawamah berdasarkan fatwa DSN MUI merupakan jual beli yang dilakukan melalui proses tawar-menawar untuk mencari atau menemukan harga yang disepakati. Jadi pada intinya itu tawar-menawar, dan ini bisa dilakukan baik di bursa saham ataupun bahkan di pasar gitu ya. Kan di pasar itu kadang nggak ada label harganya, cuma ada apa namanya itu, harga pas gitu ya. Ada keterangannya harga pas gitu. Nah, tapi sebenarnya masih tetap bisa tawar menawar. Jadi kadang pedagang itu nggak berniat jualan,
kita jual beli itu kadang kan nggak harus sama pedagang gitu loh, sama orang siapa aja gitu. Nah, misalkan sepeda motor, ini saya beli sekian. Enggak, kalau kamu mau beli berarti saya jual sekian gitu. Nah, itu kan tawar menawar itu. Seperti bis, itu kadang bis begitu. Bis lewat di jalan gitu, kok seneng, ada orang seneng itu ya langsung aja, padahal itu nggak dijual. Nah, jadi proses namanya jual beli musawamah. Kemudian hal ini berdasarkan hadis, Nabi itu bersabda, seseorang tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar laki-laki lain dan tidak boleh menawar dagangan yang sedang ditawar pihak lain. Nah, hadis Bukhari, Muslim. Kemudian Imam Nasai juga meriwayatkan, janganlah salah seorang di antara kamu menawar atas tawaran saudaranya sampai ia membeli atau meninggalkannya. Nah, jadi yang namanya jual beli itu ada sistemnya gitu loh. Nah, ini dilihat dari penentuan harganya. Kalau misalkan ada orang yang sudah tawar-menawar, nah yang tidak terbiasa di situ, maksudnya nggak terbiasa tuh di situ nggak ada sistem jual beli yang lain, cuma penawar, ya jangan kita tiba-tiba masuk gitu, nggak boleh ya. Harus nunggu orang ini sudah selesai atau belum. Biasanya ini yang terjadi itu jual beli tanah gitu ya. Jual beli tanah, kadang tanah itu nggak dijual tapi ditawar sama orang gitu loh. Nah, ditawar sama orang, pas proses tawar menawar ternyata kita masuk padahal itu belum selesai. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, oke, selanjutnya dari segi praktek jual beli dalam tawar menawar harga suatu barang terdapat dua pihak, yaitu calon penjual sebagai pemilik barang atau wakil dari pemiliknya dan calon pembeli. Pihak lain yang dilarang dalam hadis adalah pihak ketiga, dilarang menawar barang yang sedang ditawar oleh pihak kedua sebelum jelas apakah pihak kedua jadi membeli atau tidak. Nah, gitu ya. Karena akan menimbulkan apa? Menimbulkan sikap benci, perselisihan, permusuhan, dan sengketa. Nah, inilah yang kadang kita susah ya menerapkan gitu, dan kadang seenaknya sendiri gitu. Misalkan jual beli tanah gitu ya, tanah ini nggak dijual tapi ditawar orang. Nah, misalkan orang lain ngerti kalau ini masih proses tawar menawar gitu. Nah, karena dia juga mengincar tanah itu, padahal proses tawar menawar ini belum selesai, dia segera menawar yang lebih tinggi gitu. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Nah, dia sengaja menawar karena dia ngincar juga tanah di situ. Nah, ini banyak terjadi praktek seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jual beli muzayadah gitu ya. Nah, jual beli muzayadah adalah jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang. Nah, jadi harganya itu fluktuatif ya, terserah pemilik barangnya itu, milih harga yang mana dia. Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi. Nah, dan penjualan dilakukan setelah adanya penawaran yang paling tinggi. Atau hal ini bisa disebut dengan lelang. Nah, gitu ya. Kalau lelang kan, saya harga dasarnya berapa misalkan? 100.000, kemudian saya 110.000. Ada yang lain nawar saya 120.000, saya 130.000. Nah, ini bukan berarti pelin-pelan, enggak gitu ya. Bukan berarti pelin-pelan, enggak. Tapi ini memang biasanya itu ada tempatnya sendiri kayak gini. Entah tempat itu baik pasar, marketplace, atau situs, atau web, atau grup WA mungkin, atau yang lain ya. Namanya tempat kan. Jual beli kan bisa online juga. Nah, gitu ya. Jual beli muzayadah yang resmi biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Nah, para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesanggupan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Jadi nggak tiba-tiba terus datang nawar sakarpe dewe, nawar terserah dia, nyuap-nyuap terserah dia gitu kan. Padahal dia nggak punya duit, ya harus membuktikan. Sebagai calon pembeli ini harus dibuktikan bahwa kamu itu punya duit apa enggak. Makanya ada yang namanya
setoran dana sebagai indikator kemampuan. Tidak sembarangan orang ikut. Ya mungkin kita nggak pernah tahu atau nggak pernah masuk ke situ, nggak pernah ngalami itu. Tapi orang-orang yang berduit itu banyak kayak gitu. Misalkan dia ngincer mobil gitu kan, ada situs lelang mobil, nah itu banyak. Jadi dia setor duit dulu berapa juta gitu. Agar apa? Agar orang itu yang siap menjadi pembeli itu memang benar-benar yang punya duit, bukan hanya nawar-nawar kan, ya nghabiskan waktu aja gitu kan. Oke, selanjutnya prakteknya pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang atau harga dasar. Nah, jadi ada harga dasarnya itu. Nah, bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli aset yang dilelang dengan harga dasar, tidak terjadi jual beli dan proses penawaran dihentikan. Nah, biasanya kalau situs lelang mobil itu kan mobilnya dilewatkan depan orang gitu ya, calon pembelinya ini banyak ini duduk di kursi-kursi gitu ya, lewat terus si penjualnya ini atau yang operatornya ini dia bilang, misalkan Innova gitu, Innova Reborn tahun 2020 misalkan begitu ya. Harga dasarnya misalkan 400 juta misalkan begitu. Nah, sampai lewat itu. Kalau ini nggak ada yang saya 400, nggak ada yang angkat tangan, berarti ya sudah lewat, selesai. Nggak ada yang beli, berarti harga dasarnya tadi sudah disebutkan gitu ya. Nah, akan tetapi bila penawaran pertama lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, yang dijadikan harga penawaran adalah harga pihak kedua. Nah, jadi kayak tadi ya, harga dasarnya misalkan 400 juta. Nah, kemudian ada yang ngangkat tangan, saya 410 juta. Nah, kemudian ada lagi yang menawar lagi, saya 420 juta. Nah, terus semuanya diam 420 juta, ada lagi yang lain? Nah, nggak ada, diam yang lain diam semua. Nah, berarti digedok karena sudah lebih tinggi dari harga dasarnya, maka diketok, ditentukan, ditetapkan bahwasanya harganya adalah 420 juta. Sebab pihak yang kedua ini yang menang karena dia menawar yang lebih tinggi. Dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang paling tinggi terus itu ya. Mau sampai 500 juta boleh. Nah, itu caranya atau prakteknya dari jual beli muzayadah. Muzayadah itu kan bertambah gitu artinya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, hal ini berdasarkan bahwasanya Rasulullah SAW menjual sehelai hilsun, yaitu alas yang biasanya digelar di rumah, dan sebuah kodahun, atau gelas artinya. Beliau menawarkan, siapakah yang mau membeli hils dan kodah ini? Seseorang berkata, saya siap membeli keduanya dengan harga 1 dirham. Nah, berarti ada yang ngacung kan, 1 dirham. Nabi menawarkan lagi hingga 2 kali dengan berkata, siapa yang mau nambah 1 dirham? Siapa yang mau nambah 1 dirham? Gitu. Lalu seorang menyerahkan 2 dirham kepada Rasulullah dan beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini adalah hadis fi'liyah, hadis perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar dalam jual beli lelang, gitu ya, atau jual beli muzayadah. Oke, hukum jual beli muzayadah atau lelang menurut mayoritas ulama adalah boleh, walaupun ada hadis yang melarangnya. Karena ada hadis yang diriwayatkan kalau nggak salah oleh Sa'id bin Musayyib atau yang lain ya. Itu dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW an bai'il muzayadah. Nabi Rasulullah SAW melarang tentang jual beli muzayadah. Nah, tapi sebab hadis yang melarangnya dimana dengan makruh saja. Jadi istilahnya di situ walaupun Nabi melarang, tapi larangan itu dihukumi atau dimaknai atau ditafsiri oleh ulama ahli fikih itu sebagai makruh saja. Karena ada hadis yang fi'liyah, hadis Nabi yang melakukan jual beli lelang tadi. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ada namanya jual beli bandrol. Nah, itu ya. Jual beli bandrol atau price tag adalah penentuan harga secara sepihak.
Ini ingat ya, penentuan harga secara sepihak. Jual beli ini pada umumnya dilakukan oleh supermarket atau minimarket yang menetapkan harga yang ditempel pada barang yang ditawarkan. Bila pengunjung memerlukan barang tersebut dan setuju atas harga yang ditetapkan oleh pengelola, silakan membelinya. Dan sebaliknya, bila tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan pengelola berarti jual beli tidak dilakukan. Jadi kalau di supermarket kayak begini ya sistemnya, itu tidak ada tawar-menawar. Kalau kamu butuh, sanggup beli, ya ambillah. Kalau enggak ya sudah. Jadi pilihan ada pada si pembeli. Nah, maka di sini kan berarti penentuan harganya itu kan di tangan penjual gitu ya. Kalau setuju dan mampu, kalau butuh dan setuju ya silakan beli, kalau enggak ya sudah. Nah, beres kan gitu. Bisa milih-milih barang yang kayak apa modelnya. Oke, selanjutnya penentuan harga secara sepihak oleh pedagang pada dasarnya sudah diterima secara umum dan tidak ada ulama yang menolak kesahannya. Jadi misalkan hal ini apakah terjadi di zaman Nabi, wallahu a'lam, ya mungkin ada ya, tapi tidak sedetail sekarang mungkin begitu. Maksudnya pelabelan harganya itu. Dan kalau zaman dulu mungkin masih ada tawar menawar gitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa kalian ke supermarket, ke Indomaret, Alfamaret, kemudian harganya kok 10.000 ini ya 8.000 aja lah, kita nggak bisa. Mau ya beli harganya segitu, enggak ya sudah. Untuk memikat pengunjung agar tetap setia menjadi pelanggan, biasanya supermarket memberikan bonus kepada pembeli baik berupa hadiah maupun diskon. Jadi hadiah ini karena misalkan kita belanjanya di range harga tertentu kan gitu kan, dapat hadiah misalkan. Atau kita membeli produk tertentu dapat hadiah, biasanya beli sabun cuci dapat piring misalkan gitu. Nah, atau diskon itu biasanya ya kita misalkan beli produk tertentu dengan jumlah tertentu gitu kan, kemudian oh ini dapat diskon, dapat potongan harga. Atau karena kita dapat diskon karena menjadi member, nah gitu kan. Dan banyak sekali mekanisme cara untuk memikat para pelanggan ini ya di supermarket atau minimarket atau mall dan lain sebagainya. Nah, ini jual beli bandrol. Nah, oke, selanjutnya ada jual beli mukosoh. Nah, gitu ya. Jual beli mukosoh ini saya masukkan karena jual beli mukosoh ini masuk dalam pembahasan jual beli yang harus kita bahas di mata kuliah ini, mata kuliah fikih muamalah 2 ini. Oke. Mukosoh secara etimologi adalah sama atau impas gitu ya. Jadi sama atau impas. Karena dalam mukosoh terdapat unsur saling meninggalkan, menukarkan dan memindahkan. Jadi wes impas. Ya sudah, kita impas. Nah, secara terminologi adalah melepaskan hakmu untuk menagih piutang karena tergantikan oleh kewajiban untuk membayar utang dengan syarat. Nah, ini secara terminologinya. Nah, oke. Nah, ini misalnya. Si A memiliki hutang kepada si B. Pada waktu yang bersamaan, si B juga mempunyai hutang kepada si A. Nah, terus gimana ini biar sama-sama impas? Nah, gitu kan. Nah, maka utang piutang tersebut dapat dibayar atau diselesaikan dengan cara jual beli mukosoh. Nah, maka di sini jual beli mukosoh itu adalah jual beli perjumpaan hutang. Intinya saling mengimpaskan, saling mengikhlaskan, tentu dengan nilai yang sama gitu ya. Kalau nilainya nggak sama ya sisanya tetap dibayar ya. Bukan berarti ya terus ya kita sama-sama impas saja lah gitu. Akhirnya apa? Yang satu nilainya lebih tinggi, yang satu lagi lebih rendah, terus maunya impas, nggak bisa. Nah, inilah salah satu cara untuk menyelesaikan tanggungan kita gitu loh. Dengan cara namanya di sini dinamakan jual beli. Jadi saling mengikhlaskan, saling mengimpaskan itu dinamakan jual beli karena di situ ada tukar menukar. Nah, dinamakan jual beli. Oke, jual beli mukosoh menurut mayoritas ulama hukumnya boleh, gitu ya. Hukumnya
boleh. Oke, selanjutnya, nah syarat-syaratnya apa? Ya, di sini harus ada ketentuan-ketentuannya ya. Yang pertama, boleh dilakukan jika masing-masing pihak memiliki hubungan hukum perdata terkait utang piutang. Nah, jadi harus punya utang, di pihak-pihak ini harus punya utang bareng sama gitu ya. Seperti saling berhutang barang yang dijual masing-masing. Contoh misalkan sama-sama toko bangunan gitu ya. Sama-sama toko bangunan. Terus toko bangunan yang ini karena stoknya habis misalkan pasir, dia ngambil dari toko yang ini gitu kan misalkan. Dengan cara apa? Hutang. Ya ngambil dulu di toko yang ini gitu. Nah, secara bersamaan yang ini dapat pelanggan butuh besi dan besinya habis yang ada di toko ini gitu ya. Nah, kemudian ambil di toko ini dengan cara hutang. Nah, tinggal disamakan nilainya ini. Misalkan pasir harganya 1 juta, yang yang besi misalkan 2 juta. Berarti kalau mau sama-sama impas, yang 1 jutanya impas, yang tinggal sisa 1 juta lagi yang di toko besi ini, yang ngambil besi ini. Nah, maka dia tetap membayar ke yang toko ngambil besi ini. Gitu ya. Itu namanya jual beli mukosoh, saling mengikhlaskan hutang karena apa? Sama-sama punya hutang di antara mereka. Nah, yang kedua, utang piutang yang dilakukan pada pihak adalah utang piutang yang sah secara hukum, yaitu utang piutang yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Di antaranya utang piutang terdiri dari riba, gharar maupun penguasaan barang atau objek. Jadi yang namanya utang piutang ini yang bisa dijadikan jual beli atau bisa saling mengimpaskan itu harus terhindar dari riba gitu ya. Gharar itu ketidakpastian, penipuan gitu. Kemudian maupun penguasaan barang atau objek. Kadang istilahnya penguasaan barang atau asetnya itu tidak sama gitu loh. Kadang barangnya sudah ada di sini, kemudian mana ini ya gitu, nyari-nyari. Katanya dibayar, katanya ini. Nah, enggak, aku udah ngambil dan segala macam, padahal disembunyikan. Nah, jadi itu semuanya gimana caranya agar tidak ada sengketa gitu ya. Nah, yang penting di sini intinya utang piutangnya harus sah secara hukum, jelas gitu loh. Nilainya jelas hutangnya itu, baik hutang uang maupun hutang barang. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya terjadi utang piutang yang sejenis. Nah, ketentuan ini diperselisihkan ulama. Baik hutangnya itu uang dan uang atau barang dan barang. Nah, jadi maksudnya di sini ulama itu berbeda pendapat. Apakah utangnya itu harus sejenis atau beda jenis gitu loh. Kalau sejenis misalkan uang dan uang, barang dan barang. Kalau beda jenis berarti yang satu utang barang. Nah, berarti beda jenis kan. Nah, maka gimana? Di sini diperselisihkan ulama. Cuma di sini tetap ya mayoritas ulama itu membolehkan, gitu ya, membolehkan. Nah, di sini jatuh temponya sama, gitu ya. Jatuh temponya sama. Ayo jatuh temponya ini setahun dalam jangka waktu setahun, misalkan gitu. Atau biasanya berapa? Kayak tadi sama-sama ngambil barang tadi ya. Nah, sama-sama ngambil barang. Yang ini ngambil barangnya pasir, yang ini ngambil barangnya besi gitu ya. Nah, jatuh tempo sama-sama 1 tahun misalkan. Nah, waktu tutup buku gitu misalkan ya. Dan cara pembayarannya yaitu sama-sama tangguh. Nah, sama-sama tangguh berarti kan sama-sama ngambil barang dulu, ini kan diantaranya. Berarti hutang mereka sebenarnya sama-sama barang gitu loh. Barang, kalau mengembalikan sama barangnya kan juga ribet. Nah, maka langsung aja nilainya dikonversi berapa, yang ini berapa. Dan ini tidak hanya terjadi di toko ya, bisa juga dengan orang atau keluarga atau saudara gitu ya. Sama-sama punya hutang. Dulu punya hutang 2 tahun yang lalu punya hutang 10 juta. Terus ini hutang lagi yang dihutang itu ternyata utang juga kepada yang belum bayar tadi. Nah, berapa juta. Nah, itu bisa diimpaskan, diselesaikan dengan
namanya jual beli muqassah tadi. Nah, selanjutnya muqassah harus terhindar dari doror atau mudarat. Tidak boleh satu pihak sengaja mencelakakan atau membahayakan pihak lain. Nah, maka jual beli muqassah dapat dilaksanakan atau diputuskan melalui dua cara, gitu ya. Yang pertama, semua pihak melakukannya atas dasar sukarela atau kesepakatan bersama. Nah, sukarela sama-sama mengimpaskan, gitu ya. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan paksa, baik melalui arbiter atau putusan hakim, yang mana hal ini terjadi baik sebab peraturan perundang-undangan atau tuntutan salah satu pihak. Jadi misalkan di sini ada dua pihak yang bersengketa gitu loh. Ada dua pihak yang bersengketa dan ternyata mereka ini punya hutang juga. Yang ini punya hutang di sini, yang ini juga punya hutang di sini. Nah, gimana ini? Nah, maka di situ salah satu pihak boleh menggugat karena takutnya ini juga lari gitu kan. Nah, yang boleh melalui putusan hakim juga karena ada peraturan perundang-undangan, undang-undangnya harus begini. Itu yang menjadi salah satu sebab adanya saling mengimpaskan ini dilakukan secara paksa. Soalnya kadang orang itu juga nggak mau gitu loh. Nah, yang satu mau, yang satu nggak mau. Nah, gimana ini? Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Yang kelima, selisih hutang tetap harus dibayarkan. Jadi, nilai hutangnya berapa, selisihnya berapa, tetap harus dibayar. Nggak boleh sama-sama mengimpaskan hutang. Ya, satu hutangnya cuma 10 juta, yang satu hutangnya 50 juta, terus mau sama-sama impas, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus tetap selisihnya dibayarkan. Tergantung kesepakatannya bagaimana. Nah, itulah adik-adik yang banyak terjadi di sekitar kita. Kadang kita itu nggak tahu. Atau memang kita belum punya kesempatan mengalami. Gitu. Jadi di sini, ini saya kenalkan dan saya bahas karena agar kita tahu bahwasanya hal seperti ini sekitar kita banyak. Kemudian hal seperti ini itu kadang bisa menjadikan sengketa, gitu, baik antar keluarga dan lain sebagainya. Nah, misalkan pembagian waris, gitu kan, pembagian waris, ini gimana ini warisannya? Pembagian sudah, ternyata saudara satunya masih punya utang sama saudara yang lain, tapi nggak mau bayar, pura-pura lupa, nggak tahu. Nah, itu loh bahayanya kita terhadap hutang itu seperti itu. Oke, adik-adik sekalian, ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang ataupun yang salah, silahkan ditulis di kolom komentar. Ada tambahan masukan, silahkan tulis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.